Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan peserta, rekan-rekan media yang saya banggakan, pada kesempatan sore yang gerimis ini kita akan menyampaikan kronologis berkaitan dengan jatuhnya pesawat latih Bonanza TNI Angkatan Laut di jalur Pelayan Barat, Surabaya. Untuk lebih jelasnya, Komandan Pusat Penerbangan Angkatan Laut akan menyampaikan. Silakan. Para rekan-rekan media sekalian, saya akan menyampaikan tentang kecelakaan pesawat latih TNI Angkatan Laut, di mana pesawat itu adalah pesawat Bonanza G38 yang buatan Amerika, Beechcraft Amerika. Kemudian pesawat ini masuk di jajaran Angkatan Laut tahun 2013. Relatif pesawat ini masih sangat layak karena baru saja melaksanakan pemeliharaan pada tanggal 22 Agustus 2022. Kegiatan yang dilaksanakan adalah dalam rangka mendukung latihan kesiapsiagaan armada dalam rangka latihan operasi laut. Kejadian tepatnya di Selat Madura, sebelah timur kota Gresik. Pesawat tersebut mengalami suatu gangguan, kemungkinan jatuh ke laut dan tenggelam. Sampai saat ini, tim SAR dari Angkatan Laut telah melibatkan beberapa KRI, kemudian helikopter untuk melaksanakan pencarian dan pertolongan, melibatkan juga tim Kopaska yang langsung dipimpin oleh Panglima Koarmada II bersama dan Gus Ular Armada II. Saat ini tim masih terus mencari di lokasi tempat jatuhnya pesawat latih kami, dan sampai dengan sore ini perkembangan di lapangan telah menemukan titik di mana jatuhnya pesawat itu, yang diduga adalah kerangka pesawat yang saat ini masih proses untuk melaksanakan penyelaman. Adapun kemungkinan penyebab dari kecelakaan tersebut itu masih kita dalami, karena kita akan menurunkan tim investigasi setelah pesawat itu bisa kita temukan, kemudian kita angkat, barulah kita bisa menentukan penyebab dari kecelakaan tersebut. Untuk kondisi pilot juga masih belum kita bisa pastikan. Kemungkinan nanti sampai dengan tim penyelam yang melaksanakan pertolongan telah benar-benar dapat menemukan dan melaporkan kondisi penerbang tersebut. Awak pesawat ada 2 orang, pilot dan kopilot. Mungkin dari saya sekilas itu. Terima kasih. Untuk tipe pesawat, ini Bonanza tipe G36. Mungkin saya rawat tadi. Termasuk pesawat latih yang juga digunakan untuk operasional. Demikian tadi penjelasan dari Danpus Serbal. Tadi sebutkan bahwa 7 KRI yang terlibatan untuk SAR, kemudian 2 helikopter, 2 KAL, 2 tim Kopaska, dan 2 tim penyelam. Mungkin dari rekan-rekan media ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan. Izin Pak, izin.
Izin Pak, Diana dari CNN. Izin nanya soal safety pesawat Bonanza ini seperti apa? Apakah memang ada kursi lontar untuk pilot dan lain sebagainya? Makasih Pak. Jenis pesawat Bonanza G36 ini memang pesawat latih yang juga sebagai pesawat transport atau pesawat ringan yang tidak dilengkapi dengan kursi lontar, sehingga memang dari secara desain memang tidak dilengkapi dengan kursi lontar. Izin, saya Aini dari Indonesia Defense Magazine. Pak, apakah sudah diketahui kronologis jatuhnya pesawat tersebut? Apakah saat dalam last lap, dalam latihan yang sedang diselenggarakan atau bagaimana? Terima kasih. Pesawat ini dalam rangka mendukung latihan siaga armada, kebetulan sedang melaksanakan latihan jenisnya adalah anti serangan udara, sehingga pesawat ini disimulasikan sebagai pesawat musuh yang menyerang konvoi atau kelompok kapal. Pak, izin Pak, Iksan dari TV One Pak. Pak, soal titik lokasi yang ditemukan itu Pak, apakah bisa dipastikan bahwasanya itu titik jatuhnya atau ada kemungkinan itu hanya puing yang terbawa arus Pak, mengingat kondisi arus laut itu kan cukup kencang, apakah itu memang titik pasti tempat jatuhnya pesawat itu? Baik, informasi dari Pangkor Armada 2 yang langsung di lapangan melaporkan bahwa diduga titik yang ditemukan ini mudah-mudahan adalah bangkai pesawat tersebut, karena selain kita menggunakan alat peralatan sonar yang ada di kapal, itu menampilkan wujud atau siluet bentuk badan pesawat. Izin Pak, ada Andira dari C-Today. Bisa dijelaskan Pak lebih detail terkait yang diduga sudah ditemukan itu bagaimana untuk kronologinya dan seperti apa sekarang kondisinya? Terima kasih. Terkait yang sudah ditemukan yang diduga sebagai rangka pesawat, itu kronologinya bagaimana Pak untuk penemuannya, terkait jamnya dan juga untuk kondisinya seperti apa dan di mana yang menemukan? Terima kasih. Memang secara gambar yang ada di sonar itu bentuknya hanya siluet, masih terlihat bentuk pesawatnya di kedalaman antara 10 sampai 15 meter. Izin Pak Kadis dan Pus Penerbang. Saya Sahrul dari Jawa Pos. Izin sebelumnya kami menyampaikan turut berduka, semoga semuanya pencarian ini lancar. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan tadi kan titik temu sudah ketahuan di mana posisi kapal terakhir di dasar laut. Nah, apakah dari pencitraan itu juga kelihatan penerbangnya atau memang penerbangnya sudah tidak satu bagian dengan pesawat itu? Yang kedua, Bapak Kadis, mungkin tadi Bapak Kasal sudah sempat menyampaikan arahan-arahan terkait dengan insiden ini. Apa kemudian yang disampaikan oleh Bapak Kasal khususnya untuk teman-teman di Surabaya? Dan apakah Bapak Kasal juga nanti dijadwalkan akan ke Surabaya untuk melihat langsung proses pencarian ini? Terima kasih. Saya jawab, jadi kembali saya sampaikan bahwa hasil yang dilihat di layar monitor sonar adalah siluet, bentuknya hanya siluet pesawat. Jadi kita tidak bisa detail melihat apakah masih ada kru, kondisi seperti apa memang tidak terlihat, karena itu sifat bentuknya yang siluet. Itu aja. Artinya Belum, karena ini kan setelah ini baru kita laksanakan penyelaman. Ya, Mas Arul tadi dari Bapak Kasal menyampaikan atensi khusus berkaitan dengan peristiwa ini. Kemungkinan Bapak Kasal dalam waktu dekat akan meninjau langsung ke lokasi
Kita ketahui pada waktu apel Komandan 1 Angkatan lalu, Bapak Kasal menyampaikan berkaitan dengan pemeliharaan alutsista dan lain-lain perlu dilakukan sedetail mungkin sehingga mengurangi terjadinya kecelakaan. Demikian. Saya juga berharap nanti masing-masing juga kami harapkan mohon doanya juga agar nanti cepat bisa ditemukan, mudah-mudahan kru juga dalam kondisi yang selamat. Izin Pak Kevin dari News TV terkait dengan 2 awak kapal tadi, awak pesawat tadi maksud saya, bisa dijelaskan Pak namanya dan pangkatnya apa, dan terkait dengan proses pencarian sampai dengan saat ini, kira-kira membutuhkan waktu berapa lama Pak? Mungkin bisa ditegaskan lagi. Terima kasih. Kru ada di pesawat 2 orang, pilot atas nama Letnan 1 Laut Yudhistira Eka Permadi dan co-pilot Letnan 2 Laut Dendi Krishna Bakti. Ya, pemirsa, baru saja kita simak bersama konferensi pers yang disampaikan oleh Danpus Penerbal Angkatan Laut menyampaikan soal kronologi jatuhnya pesawat latih Angkatan Laut Bonanza G36 T2503 buatan Amerika. Tadi disampaikan bahwa kondisi pesawat masih sangat layak. Pemeliharaan terakhir dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2022. Sampai saat ini pencarian masih terus dilakukan. Tim SAR sudah mengerahkan tim terdiri dari ada 3 tim Kopaska, kemudian juga 2 tim penyelam, kemudian juga KRI yang dilengkapi dengan peralatan seperti sonar untuk mendeteksi badan pesawat. Tadi disampaikan bahwa sudah terlihat adanya siluet badan atau kerangka pesawat sudah bisa dilihat melalui sonar di titik tertentu dan saat ini sedang dilaksanakan penyelaman. Sementara untuk 2 awak pesawat yang berada di pesawat latih AL Bonanza, yaitu ada 2 orang, terdiri dari pilot Letnan 1 Laut Yudhistira Eka Permadi dan juga kopilot yaitu Letnan 2 Dendi Krishna. Sampai saat ini tim masih belum bisa memastikan bagaimana kondisi 2 awak pesawat ini karena pencarian dan juga proses pertolongan masih terus dilakukan. Pesawat latih AL Bonanza G36 T2503 ini sedang melaksanakan latihan operasional siaga armada jenis anti serangan udara saat bertugas atau saat melakukan penerbangan pada hari ini 10 menit setelah lepas landas diketahui hilang kontak dan diperkirakan jatuh di sekitar Selat Madura. Pemirsa, demikian breaking news untuk saat ini.